Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Ramadan dengan NIM C1 Channel 2409 akan mempresentasikan PPh Pasal 22 atas kredit pajak luar negeri dan angsuran PPh Pasal 25 atas orang pribadi dan badan. Dari mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirmeka Putra dan Ibu Restu Hanina Nisa. Baiklah, yang pertama adalah pengertian PPh Pasal 24. PPh Pasal 24 adalah ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap PPh terutama Indonesia, guna mencegah pengenaan pajak berganda atau double taxation atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Pengkreditan pajak ini dilakukan pada tahun pajak ketika penghasilan luar negeri tersebut digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Indonesia menerapkan sistem tax credit dengan ordinary credit method serta menggunakan pendekatan per country limitation di mana jumlah pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dibatasi sesuai besarnya pajak terutang di Indonesia untuk masing-masing negara sumber penghasilan. Baiklah, ini adalah penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri ke dalam penghasilan wajib pajak di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan basis pengakuan yang berbeda, tergantung pada jenis penghasilannya. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut dengan menggunakan basis accrual atau accrual basis. Sementara itu, penggabungan penghasilan yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut dengan menggunakan basis kas atau cash basis. Adapun penggabungan penghasilan yang berupa dividen sesuai pasal 18 ayat 2 UU PPH memiliki ketentuan khusus, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah batas maksimum kredit pajak luar negeri. Untuk menghitung batas jumlah pajak luar negeri yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan berdasarkan asalnya sesuai pasal 24 ayat 3 UU PPH. Penghasilan dari saham, sekuritas, dan keuntungan bersumber dari negara tempat badan penerbit didirikan, bunga, royalti, sewa harta gerak, dan imbalan jasa atau pekerjaan dari negara tempat yang membayar kedudukan, sewa harta tak gerak, dan keuntungan pengalihan harta tetap atau non-BUT dari negara tempat harta berada, sedangkan penghasilan dan ketentuan pengalihan harta dari bentuk usaha tetap serta pengalihan hak penambangan dari negara tempat BUT beroperasi atau lokasi penambangan berada. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak yang diperbolehkan adalah nilai terendah dari tiga unsur perhitungan berikut. Yang pertama adalah jumlah pajak yang terutang atau telah dibayar di luar negeri. Yang kedua adalah penghasilan perhitungan proporsional dari PPh terutang di Indonesia, yaitu penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak, kita kalikan dengan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Jumlah PPh yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak wajib pajak di Indonesia, terutama jika penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Contoh perhitungannya adalah kasus PT Sendum memperoleh penghasilan neto tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan luar negeri sebesar 40 miliar dengan tarif pajak luar negeri sebesar 30%. Yang kedua adalah pendapatan usaha Indonesia sebesar 35 miliar. Catatannya yaitu tarif PPh badan di Indonesia pada tahun 2020 adalah 22%. Yang pertama kita akan menghitungkan total PKP-nya. Kita tambahkan 40 miliar ditambah 35 miliar akan mendapatkan hasil sebesar 75 miliar. Yang kedua kita akan menghitung PPh tentang Indonesia. Tarif PPh tadi 22%, kita kalikan dengan 75 miliar tadi akan mendapatkan hasil sebesar 16 miliar 16 miliar 500 juta. Yang ketiga, kita akan menghitung tiga unsur batas maksimum kredit pajak. Yang pertama adalah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri sebesar 30%, kita kalikan dengan 40 miliar. Akan mendapatkan hasil sebesar 12 miliar. Yang kedua adalah batas maksimum kredit pajak luar negeri menurut PPh pasal 24. 40 miliar tadi kita bagikan dengan 75 miliar dan kita kalikan dengan 16 miliar 500 juta tadi akan mendapatkan hasil sebesar 8 miliar 800 juta. Yang ketiga adalah PPh tentang Indonesia. Yang tadi sebesar 16 miliar 500 juta. Yang dari tiga ini kita akan mengambil yang terendah, yaitu karena jumlah pajak luar negeri 12 miliar tadi melebihi batas maksimum kredit pajak proporsional yang diperbolehkan sebesar 8,8 miliar,
kredit pajak PPh pasal 22 yang diakui di Indonesia dibatasi sebesar 8 miliar 800 juta. Sehingga sisa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia dihitung dari PPh terutang dikurangi kredit pajak, yaitu 16 miliar 500 juta kita kurangkan dengan 8 miliar 800 juta. Jadi akan mendapat hasil sebesar 7 miliar 700 juta. Selanjutnya adalah perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Apabila terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen pendukung. Jika pembetulan tersebut mengakibatkan PPh kurang bayar, atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sebaliknya, jika pembetulan penyebab PPh lebih bayar, kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan kredit pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Permohonan tersebut wajib melampirkan dokumen penting yang meliputi laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri, bukti pembayaran pajak yang dibayarkan di luar negeri. Permohonan kredit pajak yang dibayar atau terutang dari luar negeri diajukan bersama SPT tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya adalah PPh pasal 25. Pengertiannya adalah PPh pasal 25 adalah mekanisme pembayaran PPh yang dilakukan secara angsuran bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan, selama tahun berjalan. Sistem ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas arus kas dan meringankan beban keuangan wajib pajak, sehingga mereka tidak perlu membayar seluruh pajak terutang sekaligus di akhir tahun pajak. Besarnya angsuran bulanan ini ditetapkan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya, setelah dikurangi dengan kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut, termasuk PPh pasal 21, 22, 23, dan PPh pasal 24. Ketentuan dan cara menghitung angsuran. Merujuk pada pasal 25 ayat 1 UU PPh, besarnya angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan ditentukan berdasarkan PPh terutang menurut SPT tahunan PPh tahun sebelumnya. PPh terutang tersebut dikurangi dengan kredit pajak yang telah dibayar, yaitu PPh yang dipotong pasal 21 dan 23 atau dipungut, yaitu pasal 22, serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan dapat dikreditkan, yaitu pasal 24. Hasil pengurangan tersebut kemudian dibagi 12 atau sesuai dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak untuk memperoleh besarnya angsuran bulanan. Selain ketentuan perhitungan pokok, terdapat ketentuan lainnya yang berlaku, yaitu perhitungan angsuran bagi wajib pajak tertentu, seperti usaha kecil sebesar 0,5%. Dapat berbeda dan mengacu pada ketentuan pajak minat. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP berhak mengubah besarnya angsuran apabila terjadi kondisi tertentu seperti perubahan pendapatan atau pembetulan SPT. Dan pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran PPh pasal 25. Hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Apabila yang pertama adalah wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua adalah wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga adalah SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat adalah wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kelima adalah wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang terakhir adalah terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan dapat menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 7, yakni bagi yang pertama adalah WP baru, yang kedua adalah bank, badan BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, WP masuk bursa, dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Dan yang terakhir adalah WP orang pribadi, pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran buku.
Contoh perhitungannya adalah PT JWAPI memiliki penghasilan neto tahun 2023 sebesar 350 juta dan sisa kerugian tahun sebelumnya sebesar 30 juta. PPh yang telah dipotong oleh pihak lain berjumlah 8 juta dan tidak terdapat pajak luar negeri yang dapat diterbitkan. Hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 per bulan untuk tahun 2023 jika tarif PPh berdan 20%. Jawabannya adalah kita akan menghitung PKP-nya terlebih dahulu. 350 juta, jadi kita kurangkan dengan 30 juta, jadi dia akan mendapatkan hasil sebesar 320 juta. Selanjutnya kita akan menghitung PPh tentangnya. 320 juta tadi kita kalikan dengan 22%. Jadi akan mendapatkan hasil sebesar 70 juta 400 ribu. Yang selanjutnya adalah kita kurangi dengan kredit pajak, PPh dipotong pihak lain sebesar 70 juta 400, kita kurangkan dengan 8 juta. Jadi akan mendapatkan hasil sebesar 62 juta 400. Selanjutnya kita akan menghitung angsuran PPh pasal 25 per bulan. 62 juta 400 kita bagi 12 akan mendapatkan hasil sebesar 5 juta 200 per bulan. Jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar oleh PT JWAPI setiap bulan untuk tahun 2023 adalah sebesar 5 juta 200. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.